Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan buku Nahjul Balaghah. Kali ini tentang pengantar pensyarah oleh Syekh Muhammad Abduh. Pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya. Salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti ketulusan iman di dalam hati. Memohonkan curahan rahmat atas keluarga Nabi, para wali pembimbing umat, dan para sahabat pilihan adalah pengakuan atas jasa kebaikan mereka, di samping pembangkit kenangan terhadap mereka. Wa ba'du. Secara kebetulan, takdir telah memberi saya kesempatan untuk menelaah kitab Nahjul Balaghah. Sungguh saya beruntung memperolehnya dikala hati sedang dilanda kerisauan, perasaan tak menentu, dan pikiran syarat dengan kesibukan, kendati waktu itu saya sedang menjalani liburan dari tugas rutin sehari-hari. Pada mulanya, saya menganggapnya sebagai penghibur diri dan pengisi waktu semata. Namun, ketika mulai membolak-balik halaman-halamannya, memperhatikan beberapa kalimatnya, arti kandungannya di sana-sini, serta aneka peristiwa dan topiknya yang beraneka ragam, segera terbayang di hayalan seolah-olah saya berada di tengah-tengah perang yang sedang berkecamuk dengan serbuan-serbuan yang menggebu-gebu. Di bawah panji kefasihan kata-kata dan kekuatan bahasa, di antara gemuruh pasukan yang menyerang bertubi-tubi dan gemerincingnya pedang yang menghantam ke kanan maupun ke kiri, menghancurkan setiap argumentasi yang sesat dan membabat setiap keraguan yang menghadang. Tiba-tiba sinar kebenaran yang benderang tampak di hadapan sebagai pemenang. Kebatilan hancur berkeping-keping, keraguan segera padam, dan kebimbangan pun punah menghilang. Adapun pemegang tampuk kedaulatan tertinggi dan pahlawan pasukan yang menyerbu dengan panji-panjinya yang merebut kemenangan gemilang itu, tak lain adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan, setiap kali berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya, saya selalu merasakan adanya perubahan pemandangan serta peralihan lingkungan dan suasana. Ada kalanya saya merasa berada di tengah-tengah alam yang penuh dengan makna-makna ruhani yang tinggi, terbungkus dalam pakaian yang gemerlap, berkeliling mengunjungi jiwa-jiwa yang bersih dan suci, menghampiri kalbu-kalbu yang bening, membisikkan kepadanya berbagai hakikat kebenaran dan kelurusan, menjauhkannya dari tempat-tempat licin berbahaya, dan mengarahkannya menuju sang pelimpah segala anugerah kesempurnaan. Kadang-kadang, kalimat-kalimat di dalamnya menyingkapkan gambaran wajah-wajah cemberut, taring-taring menyeringai, bagai ruh-ruh kasar penghuni tubuh binatang buas, atau kawanan elang bercakar tajam yang melompat dan menukik, menyergap dan menerkam, melepaskan hati manusia-manusia tertentu dari cengkraman hawa nafsunya sendiri, menjauhkan angan-angannya dari kecenderungan jahatnya, menghancurkan ambisi-ambisinya yang rusuh dan pikiran-pikirannya yang batil. Kadang-kadang saya melihat akal cahaya tak menyerupai makhluk berjasad, berpisah dari kafilah ilahi dan bertaut dengan ruh insani, melepaskannya dari kekeruhan tabiatnya, mengangkatnya ke alam malaikat yang mulia, terbang bersamanya, menyaksikan nur cemerlang, menggabungkannya dengan para penghuni singgasana kesucian setelah membersihkannya dari berbagai keraguan yang saling berbaur. Pada waktu lain, seakan-akan saya mendengar juru bicara kearifan sedang menyeru pada penasihat yang dituruti ucapannya, dan para pemimpin umat yang dipatuhi perintahnya, menunjukkan kepada mereka letak-letak kebenaran dan menjauhkan mereka dari lubang-lubang kepalsuan, mengingatkan mereka akan tempat-tempat licin yang menggelincirkan, dan menyingkapkan bagi mereka tabir liku-likunya kepemimpinan, membimbing mereka ke arah jalan kebijakan, dan mendorong mereka mencapai kemuliaan rencana menuju masa depan yang cerah dan penuh kebaikan. Kitab yang agung ini adalah untaian petuah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
yang telah dipilih dan dirangkum oleh Syarif Rodi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yang kemudian diberinya judul Nahjul Balaghah. Mungkin tidak ada judul paling tepat daripada judul itu yang mampu menunjuk kepada makna yang dikandungnya. Saya tak sanggup melukiskan kitab ini lebih baik daripada nama yang disandangnya ataupun menonjolkan keistimewaannya lebih daripada yang dilakukan oleh penyusunnya sendiri dalam kata pengantarnya. Sekiranya bukan karena terdorong oleh kewajiban mengenang jasa atau mensyukuri kebaikan, niscaya saya tak akan merasa perlu mengingatkan akan kandungan Nahjul Balaghah yang syarat dengan pelbagai seni kefasihan serta keindahan susunan kata-katanya. Apalagi tidak ada satupun tema penting telah ditinggalkannya ataupun alur pemikiran sehat yang tak dilintasinya. Kendati demikian, disebabkan waktu yang amat jauh membentang antara kitab ini dengan masa kita sekarang, di samping makin jauhnya generasi sekarang dari pemahaman mendalam akan bahasa Arab, ada kalanya kita menjumpai di dalamnya kata-kata yang agak sulit meski tidak menyimpang dari kaidah, atau susunannya yang amat padat meski sebenarnya tidak rumit. Sedemikian rupa sehingga sebagian pembaca terhalang dari pemahaman beberapa kalimat atau bahasanya. Hal ini tentu bukan disebabkan oleh adanya kelemahan dalam rangkaian kata-katanya ataupun kekaburan dalam maknanya, tetapi semata-mata karena keterbatasan kemampuan si pembaca. Dari itu, terbetiklah dalam hati untuk mengiringi telaah ini dengan penelitian tentang hal-hal peliknya, kemudian membuat hasyiah atau catatan kaki dan uraian sekadarnya sesuai dengan kebutuhan dan sejauh kemampuan saya, seraya bersandar kepada beberapa buku tentang ilmu bahasa serta riwayat-riwayat sahih yang tiada keraguan padanya. Namun, saya pun tak ingin menguatkan atau melemahkan berita-berita yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dalam persoalan imamah atau kepemimpinan. Sebaliknya, akan saya biarkan pembaca menentukan sendiri penilaiannya setelah cukup menelaah pokok-pokok berbagai kesimpulan yang telah diketahui secara meluas atau berita-berita yang menunjuk kepadanya. Meskipun demikian, saya tidak hendak menghindarkan diri dari upaya menafsirkan maksud beberapa kalimatnya serta mengungkapkan yang terselubung dalam isyarat-isyaratnya. Tiada tujuan apapun selain menyimpan apa yang telah saya ingat dan mencatat kembali apa yang telah saya hafal agar tidak terlupakan, terutama yang bersangkutan dengan rangkaian makna-makna canggih yang tersirat dalam susunan kata-kata yang indah. Hal itu, menurut hemat saya, sudah cukup memadai bagi diri saya sendiri dan bagi setiap ahli bahasa Arab yang menelaahnya. Banyak dari kalangan ulama besar telah membuat syarah atas kitab Nahjul Balaghah dengan uraian-uraian panjang demi mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Masing-masing bertujuan mendukung mazhabnya serta menguatkan kecenderungannya. Kendati pun saya sendiri belum berhasil menjumpai salah satu dari kitab-kitab syarah itu, kecuali beberapa cuplikan dalam beberapa buku. Bila pendapat saya dalam hasyiah ini bersesuaian dengan salah seorang dari mereka, hal itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Tetapi, bila saya menyalahi mereka, yang demikian itu pasti disebabkan oleh kebenaran yang saya perkirakan terhadapnya. Betapapun juga, saya tidak menganggap catatan-catatan ini sebagai salah satu di antara syarah-syarah terdahulu, atau sesuatu yang patut disebut sebagai buku karangan. Pada hakikatnya, ia bagaikan sulaman penghias halaman-halaman dari Nahjul Balaghah semata. Saya berharap semoga hasyiah ini bermanfaat, terutama bagi para pemuda kita masa kini yang sedang giat-giatnya mencari pemahaman dan pendalaman bahasa Arab dengan tujuan meraih serta memperkuat naluri dan rasa atau zauk mereka tentangnya. Saya lihat mereka bersungguh-sungguh dan tak henti-hentinya mencari dan mencari agar memiliki lidah seorang ahli petuah yang fasih atau pena seorang penulis yang ulung. Sayangnya mereka berusaha meraihnya dengan membaca sebanyak-banyaknya kitab maqamat dan marsilat yang disusun oleh para sastrawan muallat atau peranakan Arab atau para peniru mereka dari kalangan penulis masa kini. Mereka ketika menulis tidak mencurahkan perhatian kecuali pada susunan kata yang mempesona atau irama yang merdu, di samping cara-cara lainnya yang bertujuan menghiasi kalimat-kalimat semata, yaitu yang mereka sebut sebagai bagian dari seni sastra yang indah.
Meskipun kalimat-kalimat itu sendiri tidak cukup mengandung makna-makna agung dan canggih sebagaimana seharusnya. Atas dasar bahwa jenis itu hanyalah merupakan sebagian kecil kandungan kesusastraan Arab, bukan seluruhnya, bahkan jenis ini bila tidak digabung dengan sesuatu yang lain dapat dianggap sebagai hal yang rendah mutunya. Susunan kalimat yang indah bersajak tak mungkin mampu meningkatkan nilainya walaupun hanya sampai sebatas kata cukup. Oleh sebab itu, sekiranya para siswa itu lebih menunjukkan perhatiannya kepada karya-karya besar para pujangga dan pakar bahasa Arab terdahulu, terutama yang berada di peringkat atas, niscaya mereka akan lebih berhasil mencapai segala yang dicita-citakan. Dalam hal ini, tak seorang pun ahli bahasa Arab berani mengingkari bahwa ucapan-ucapan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah adalah ucapan yang paling mulia, paling fasih, paling padat isinya, paling tinggi mutunya, dan paling meliputi makna-makna agung dalam kandungannya. Tentunya setelah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu, sudah selayaknya bagi siapa saja yang mencari mutiara bahasa serta berambisi meniti anak tangganya untuk menjadikan kitab Nahjul Balaghah sebagai bahan hafalan mereka yang paling utama, seraya meneliti dan menelusuri arti-arti yang berkaitan dengan sasaran-sasarannya, di samping merenungi kalimat-kalimatnya yang tersusun rapi, agar mereka dapat menjangkau makna-makna yang terkandung di dalamnya dan dengan demikian mampu pula menggapai cita-cita tertinggi di samping meraih kebaikan yang tak terhingga. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala jua saya memohonkan keberhasilan usaha ini baik bagi saya sendiri maupun bagi mereka. Demikian pula tercapainya harapan saya serta kita semua. Wallahu a'lam.